Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum dilanjutkan, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan belajar, temani kami agar dapat belajar dengan semangat dan gembira, sehingga dapat memahami materi yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Yesus mewartakan sabda bahagia. Mari kita lihat bersama indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menjelaskan konsep kebahagiaan sejati yang ditawarkan oleh Yesus. Yang kedua, menjelaskan dua aspek dalam sabda bahagia. Dan yang ketiga, menyebutkan alasan Yesus menyampaikan sabda bahagia. Nah, jika ada pertanyaan, apakah Anda ingin bahagia? Mari kita refleksikan dan pikirkan bersama pengalaman kita sampai saat ini. Apakah Anda ingin bahagia? Lalu kebahagiaan seperti apa yang Anda harapkan? Anda harus tahu bahwa semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tentu saja Anda juga bukan, pasti ingin bahagia. Nah, mari sekarang kita lihat konsep kebahagiaan sejati yang ditawarkan Yesus. Apakah orang yang berbahagia itu orang yang tertawa setiap hari, gembira setiap hari, hidupnya menyenangkan, atau seperti apa? Ya, mari kita lihat bersama. Konsep kebahagiaan sejati yang ditawarkan Yesus yang pertama adalah kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang mencakup kehidupan rohani dalam relasi dengan Allah. Lalu yang kedua, kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang mencakup kehidupan dalam relasi dengan sesama. Jadi, jika kita ingin bahagia, kita harus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sekarang, mari kita lihat dua aspek sabda bahagia yang terdapat dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Sabda bahagia ini disampaikan Yesus bagi murid-muridnya. Aspek sabda bahagia yang pertama adalah aspek iman. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 3 sampai 6. Aspek iman ini mencakup kehidupan rohani dalam relasi manusia dengan Allah. Mari kita lihat aspek iman itu apa saja. Yang pertama, dikatakan oleh Yesus bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Siapakah orang miskin di hadapan Allah? Yaitu orang yang sikap hidupnya total berserah kepada Allah. Ia tidak mengandalkan kekuatan hidup atas dasar kekayaan, harta,
jabatan, dan lain sebagainya. Jadi orang miskin ini benar-benar mengandalkan hidupnya kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua, orang yang berduka cita itu adalah orang yang dalam penderitaannya tetap tegar, tetap tabah, dan sabar. Ya, bukan berarti orang yang setiap hari menangis, tetapi orang yang berduka cita itu adalah orang yang meskipun mengalami penderitaan, ia tetap tegar, tabah, dan sabar. Kemudian, aspek sabda bahagia, aspek iman yang ketiga adalah orang yang lemah lembut. Ya, yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak mengumpat, tidak mengancam orang lain, tidak bereaksi keras jika ia dihina dan dilukai hatinya, dan ia juga tidak bertindak sewenang-wenang dengan orang lain. Itulah orang lemah lembut. Kemudian yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapakah itu? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang bertindak jujur dan benar, lebih mengutamakan kebutuhan rohani demi terwujudnya kerajaan Allah. Ya, jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ia jujur dan benar dalam tindakannya, dan ia akan mengutamakan kebutuhan rohani, ya, demi terwujudnya kerajaan Allah. Nah, itu 4 aspek iman dalam sabda bahagia. Mari sekarang kita lihat aspek yang kedua. Aspek yang kedua dalam sabda bahagia adalah aspek sosial. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 7 sampai 10. Nah, aspek sosial ini berarti mencakup relasi manusia dengan sesama. Kalau aspek iman tadi mencakup relasi manusia dengan Tuhan, kalau aspek sosial mencakup relasi manusia dengan sesamanya. Mari kita lihat siapakah orang yang berbahagia itu dalam aspek sosial. Orang yang berbahagia menurut Yesus yang berikutnya adalah orang yang murah hati. Siapakah orang yang murah hati? Ia adalah orang yang bersedia untuk mengampuni, mengasihi sesama tanpa pandang bulu, bertindak dengan belas kasih, lalu berusaha membantu orang yang membutuhkan pertolongan, baik dalam doa maupun tindakan. Ya, jadi ia menolong sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berbahagia itu, Yesus mengatakan adalah orang yang suci hati. Siapakah orang yang suci hati? Adalah orang yang menyadari dirinya sebagai warga kerajaan Allah dan siap melakukan kehendak Allah, ya. Jadi orang yang suci hati ini mengabdi secara total kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Kemudian aspek sabda bahagia yang berikutnya adalah yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Siapakah itu? Dia adalah orang yang bersedia menciptakan suasana damai, rukun, dan bersaudara. Ya, jadi orang yang tidak menghasut orang lain untuk bertengkar dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, orang yang berbahagia itu adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, ya. Jadi orang-orang ini adalah orang yang berjuang demi tegaknya kebenaran. Itu aspek sosial dari sabda bahagia, ya. Kita sudah membahas aspek iman ada 4, aspek sosial ada 4. Ya, mari kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan bersama, apa ya alasan Yesus menyampaikan sabda bahagia? Yang pertama adalah
Yesus ingin menyiapkan para muridnya untuk tugas perutusan mewartakan kabar gembira kepada dunia sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ya, jadi sebelum para murid diutus untuk mewartakan kabar gembira, Yesus mempersiapkan mereka terlebih dahulu dengan menyampaikan sabda bahagia. Kemudian yang kedua, sabda bahagia itu mengandung nilai eskatologis atau kehidupan yang akan datang atau akhir zaman, ya. Jadi kalau kita mau masuk kerajaan Allah, ya, kita melaksanakan apa yang dikatakan Yesus, yaitu sabda bahagia. Kemudian yang ketiga, alasan Yesus menyampaikan sabda bahagia adalah sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan dan sesama yang didasarkan pada kasih. Baik, semoga menjadi paham. Sekarang mari kita lanjutkan, kita refleksi bersama dari apa yang kita pelajari tadi, mulai dari konsep kebahagiaan yang ditawarkan Yesus, lalu kemudian aspek iman sabda bahagia, kemudian aspek sosial sabda bahagia, dan alasan Yesus untuk menyampaikan sabda bahagia. Apakah saya termasuk orang yang berbahagia? Mari kita bersama-sama mewujudkan kebahagiaan kita dengan memahami dan mengingat serta melaksanakan apa yang Yesus sampaikan pada kita dalam hidup kita. Baik, kita akan tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bantulah kami untuk mengusahakan kebahagiaan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia. Semoga apa yang kita pelajari dapat Anda pahami dengan baik, dapat Anda praktekkan dalam hidup sehari-hari, meskipun itu tidak mudah, ya. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.